Alur cerita, Coiling Dragon. Chapter 53. Hitung Juneao masih menolak untuk mengajukan penawaran. Dia berencana untuk mengajukan penawaran pada 30 Juni. Seiring berlalunya waktu, penilaian ketiga pahatan itu terus meningkat. Tetapi karena bahkan pekerjaan seorang perajin ahli dihargai sekitar 1.000 emas, harga naik agak lambat. 500 koin emas. 510 koin emas. 515 koin emas. Tawaran terus naik perlahan. Pada 29 Juni, mereka hanya naik menjadi 625 koin emas. 30 Juni. Hitung Juneao sebenarnya tidak muncul pagi ini, yang merupakan kesempatan yang cukup langka. Dia menunggu sampai malam hari, karena galeri Prose tidak tutup sampai tengah malam. 3 patung Linli juga akan dihapus dari galeri di tengah malam. Harga kemarin adalah 625 koin emas. Saya akan mengajukan tawaran saya di akhir. Count Juneao tersenyum ketika dia berjalan menuju 3 patung. 900 koin emas? Idiot apa yang mengajukan tawaran ini? Setelah melihat tawaran tertinggi, hitung hati Juneao meledak dengan amarah. Harga kemarin hanya 625 koin emas, tetapi dalam sehari, harganya telah naik secara dramatis. Meskipun Pangeran Juneao sangat marah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia memutuskan untuk menunggu dengan sabar, dan setelah waktu yang lama, dia akhirnya melihat ke atas untuk melihat jam di atas. Sudah jam 11 malam. Dalam 1 jam, tempat itu akan ditutup. Count Juneao mengungkapkan sedikit senyuman. Di kota Venlai, Pangeran Juneao dapat dianggap sebagai bangsawan kelas menengah. Ketika dia muda, Count Juneao sebenarnya sangat miskin. Kemudian, itu karena investasi cerdiknya dalam dan pengumpulan patung yang membantunya perlahan-lahan mendapatkan kekayaan. Kekayaan bersihnya saat ini adalah ratusan ribu koin emas. Dia bisa dianggap bangsawan yang agak kaya. Hitung Juneao, kamu di sini juga? Seorang pria parubaya berkumis mengenakan kemeja menelan tersenyum ketika dia berjalan. Setelah melihat orang ini, wajah Count Juneao berubah, tetapi dia masih bisa tersenyum dengan tenang. Hitung Deme, DNU. Ini hampir 11. Mengapa Anda ada di sini? Tetapi di dalam hatinya, Pangeran Juneao merasa bahwa segala sesuatunya menjadi semakin buruk. Count Juneao dan Count Deme keduanya dianggap sebagai kolektor patung yang cukup terkenal di kalangan bangsawan kota Venlai. Untuk 3 patung ini, tentu saja. Count Deme membelai kumisnya, lalu berkata dengan puas, Count Juneao, lihatlah. Garis-garis dan aura dari 3 patung ini sangat memesona. Pakar yang mampu menghasilkan aura unik seperti itu pastilah juga orang yang unik. Hitung hati Juneao bergetar. Hitungan Deme ini juga telah melihat nilai dari 3 patung ini. Baginya untuk tiba pada jam 11 kemungkinan besar berarti dia memiliki ide yang sama dengan Pangeran Juneao. Nona, silakan ke sini, kata Count Deme dengan sopan kepada seorang petugas wanita di dekatnya, yang berjalan ke arah mereka sambil tersenyum. Count Deme menunjuk ke 3 patung Linli ini. Aku bersedia membayar 1.000 koin emas untuk masing-masing patung ini. Petugas itu berkata dengan sopan, tunggu sebentar. Dia mengeluarkan buku catatan dan membuat beberapa notasi sebelum menempatkan slip penawaran di sebelah patung. 1.000 koin emas? Otot-otot wajah di wajah Count Juneao bergerak-gerak. Count Deme berkata kepadanya sambil tersenyum, hitung Juneao, ketiga patung ini sungguh luar biasa. Benar? Apa yang membawamu kemari begitu larut malam, daripada beristirahat di rumah? Apakah kamu di sini untuk ketiga pahatan ini juga? Hitung Juneao mengeluarkan dengungan ringan. Aku tidak berharap Count Deme akan begitu tertarik pada 3 patung ini. Jujur, saya belum memperhatikan mereka. Biarkan aku memeriksanya terlebih dahulu. Pangeran Juneao tersenyum, lalu berbalik dan mulai mempelajari ketiga pahatan itu, sama sekali mengabaikan Pangeran Deme. Melihat pemandangan di depannya, Count Deme mencibir mental. Orang tua, apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menyembunyikan pikiran Anda dari saya? Seperti gumaman sungai, musik terus diputar di aula utama galeri Prose. Count Juneao dan Count Deme keduanya diam-diam melihat berbagai patung. Galeri tetap sunyi seperti biasanya. Jam di dinding mulai berbunyi. Sekarang sudah tengah malam. Nona, silakan datang ke sini, kata Juneao kepada petugas, yang segera berlari. 3 patung ini,
aku bersedia membeli untuk 1010 keping emas. Hitung Juneao mengajukan tawaran pada saat terakhir. Petugas melihat bahwa tawaran saat ini pada patung adalah 1000 keping emas. Mau tidak mau dia melirik Count Juneao. Sangat beruntung bahwa Count Juneao telah menambahkan 10 buah, dan bukan hanya satu. Tunggu sebentar. Petugas itu mengeluarkan buku catatannya. Hitung Juneao, kamu benar-benar hanya menawar 10 keping emas? Saya akan menawarkan 1100 keping emas. Suara Count Deme terdengar. Count Juneao mengerutkan kening ketika dia berbalik menatap Count Deme, yang dengan santai melangkah dengan udara yang menyenangkan, tatapan arogan di matanya. Ternyata, Count Deme telah memperhatikan Count Juneao selama ini, dan begitu Count Juneao mengajukan tawarannya, dia datang. Aku menawar 1200. Hitung Juneao berkata dengan suara rendah, amarahnya jelas terlihat. Melihat perjuangan yang akan datang antara kedua bangsawan, petugas menutup buku catatannya dan berdiri di samping, dengan senang hati menyaksikan pertempuran. Para petugas galeri Prowl senang melihat pelanggan memasuki perang penawaran. Count Deme melirik Count Juneao dengan takjub. Hitung Juneao, bahkan patung-patung di aula para ahli hanya bernilai sekitar 1000 koin emas. Bagaimana mungkin orang yang hemat seperti kamu mau membayar 1200 emas? Hemat? Pelit adalah kata. Pangeran Juneao terkenal karena kekikirannya. Hitung Juneao, jika kamu mau menawar 1200, maka aku juga tidak bisa pelit. 1300 keping emas. Hitung tatapan Juneao sedingin es. Satu-satunya alasan mengapa aku bersedia menawarkan harga tinggi untuk ketiga patung ini adalah karena aku menyukai mereka. Nilai sebenarnya mereka hanya sekitar 1000 emas atau lebih. 1500 keping emas. Jika Anda, Hitung Deme, bersedia melakukan penawaran yang lebih tinggi, maka Anda dapat mengambilnya. Hitung Juneao membuat tawaran terakhir. Dalam semua kejujuran, Pangeran Deme tidak sepaham Pangeran Juneao. Dia tidak menemukan aura unik dan aneh dari patung-patung ini. Di mata Count Deme, patung-patung ini tidak menyimpan rahasia. Mereka hanya 3 karya seni yang bagus, bernilai 1000 emas atau lebih. Jika dia menaikkan harganya lebih jauh, tidak akan ada gunanya. Haha. Count Deme tertawa. Jarang sekali Count Juneao begitu murah hati dalam penawarannya. Untuk menghormati kesempatan ini, saya tentu saja tidak bisa merampok harta milik orang yang dicintainya. Ketiga patung ini milikmu, Pangeran Juneao. Baru sekarang petugas melangkah maju lagi dan mulai merekam tawaran ke dalam bukunya. Milord hitungan, ini sudah tengah malam. Galeri akan segera ditutup. Hitung Juneao, besok aku akan mengatur agar orang-orang mengirimkan patung-patung itu kepadamu. Petugas itu tersenyum. Baru sekarang Pangeran Juneao juga tersenyum. Count Juneao melirik Count Deme, merasa tercela. Anak. Berapa tahun yang saya habiskan untuk menganalisis penjualan batu? Anda tidak memiliki wawasan, dan Anda masih ingin menawar terhadap saya? Chapter 54. Ada 3 patung di aula utama yang masing-masing dijual seharga 1500 keping emas? Austoni, seorang manajer di Galeri Prowls, menatap catatan dengan takjub. Setelah membalik-balik rincian biografi pematung, Linley, dia tidak bisa membantu tetapi lebih kagum. Ketiga ini dibuat oleh Linley, dan dia baru 15? Dunia pahatan jelas seperti piramida. Seluruh aliansi suci hanya memiliki 5 atau 6 pematung tingkat master yang berdiri di puncak bidang ini, dan mungkin 100 atau lebih pematung ahli. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa jarangnya para ahli ini. Biasanya, seseorang yang bisa disebut ahli pematung adalah seseorang yang memiliki pemahaman tentang kehidupan dan yang keahliannya dalam seni ini sedemikian rupa sehingga ia bisa menanamkan pemahaman ini ke dalam pahatannya. Hanya kemudian patung mereka akan memiliki aura khusus. Seorang pematung ahli berusia 15 tahun? Semua kecuali yang belum pernah terjadi. Dan rekan Linley ini adalah mahasiswa di Ernst Institute? Austoni tumbuh semakin terkejut. Institut Ernst adalah akademi magus nomor 1 di seluruh benua Yulan. Dan dia adalah siswa kelas 5? Seorang siswa berusia 15 tahun dari kelas 5? Austoni menarik napas dingin. Jenius. Bahkan jika ketiga patung ini hanya bernilai 1000 emas, berdasarkan pada usia pematung saja, nilai sebenarnya dari patung-patung ini pasti akan beberapa kali lebih besar. Austoni menjadi sangat yakin akan hal ini.
Untuk seorang pematung berusia 15 tahun untuk dapat menghasilkan patung pada tingkat ini berarti bahwa nilai karya seninya akan secara eksponensial lebih besar. Bagi pematung berusia 15 tahun ini untuk juga menjadi mahasiswa di Ernst Institute berarti bahwa ia adalah seorang jenius di antara para jenius. Sekali lagi, ini akan melipat gandakan nilai pahatannya. Sore ini, saya akan pergi ke Ernst Institute. Sudah cukup lama sejak Prolls Gallery mendaftarkan seorang pematung ahli baru di antara barisan kami. Austoni membuat keputusan. Berdasarkan fakta bahwa ketiga pahatannya telah mengambil harga tinggi, Linli jelas telah membuktikan nilainya. Dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk diundang agar patung-patungnya dipajang di bilik pribadi di aula para ahli. Sore itu juga, sebuah kereta kuda berhenti di luar gerbang utama Ernst Institute. Itu adalah Austoni dan dua penjaga. Sesampainya di gerbang utama, Austoni mengeluarkan identitasnya yang menunjukkan dirinya sebagai manajer di Galeri Prolls. Lembaga Ernst sebenarnya mengerahkan salah satu penjaga mereka sendiri untuk mengawalnya. Di area pengajaran untuk siswa kelas 5 di Ernst Institute. Pak Austoni, ini adalah tempat di mana sebagian besar instruktur untuk majus dari jemaat tingkat 5. Sambil tersenyum, pengawal mendorong pintu terbuka. Saat ini, sekitar 10 orang majus ada di sini, mengobrol dan tertawa. Agar memenuhi syarat untuk mengajar orang majus dari peringkat ke-5, seseorang akan menjadi majus dari peringkat ke-7 atau bahkan mungkin ke-8. Ketika pintu terbuka, orang majus yang memiliki kedudukan tinggi ini berbalik untuk melihat. Tuanku, ini adalah Tuan Austoni dari Galeri Prolls. Dia memiliki beberapa bisnis yang ingin dia minta bantuanmu, kata pengawal itu dengan hormat. Magi semua mengangguk dengan tenang. Galeri Prolls memiliki banyak cabang di semua kerajaan dan kerajaan di benua Yulan, dan memiliki kekuatan dan pengaruh yang menakjubkan. Dengan demikian, bahkan orang majus yang sombong dan angkuh pun akan cukup ramah ketika berhadapan dengan Galeri Prolls. Milord Smagi, kata Austoni sambil tersenyum. Aku di sini mencari seorang siswa bernama Linli. Linli? Semua magi tertawa. Di antara mereka, seorang majus berjubah ungu berkata sambil tersenyum, Linli? Itu salah satu dari dua jenius paling hebat dari Ernst Institute. Dia adalah magus dua elemen, yang menggunakan bumi dan angin. Bicaralah dengan instruktur elemen anginnya. Dia mungkin tahu. Kamu bisa melupakan instruktur elemen bumi. Orang Linli ini, dalam 3 bulan terakhir, hanya menunjukkan wajahnya 2 kali di kelas elemen bumi kita. Seorang pria tua berkumis berkata dengan sedih. Tapi Linli menghadiri hampir setiap kelas elemen angin tunggal. Penatua berjanggut lain berkata sambil tersenyum, saya instruktur elemen angin Linli. Saya cukup berpengetahuan tentang dia. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya. Austoni mengangguk. Sebulan yang lalu, Linli membawa 3 patung ke Galeri Prolls. Patung-patungnya sudah memiliki keagungan seorang ahli. Berdasarkan harga yang diambil bulan ini, kami telah menentukan bahwa Linli memenuhi syarat untuk memajang pahatannya di bilik pribadi di aula para ahli. Karena itu, saya datang untuk menghadiahkan kepadanya dengan magicar perak. Sebuah bilik pribadi? Orang-orang majus itu semua kagum. Orang majus yang sombong dan angkuh ini semuanya cukup berpengetahuan luas dalam hal patung. Mereka semua tahu bahwa sangat sulit untuk mengukir patung yang sempurna secara fisik, apalagi patung dengan aura atau esensi khusus. Untuk memiliki stand pribadi di Galeri Prolls adalah impian para pematung yang tak terhitung jumlahnya. Apakah Anda yakin itu Linli? Orang Linli ini biasanya cukup rajin dan pekerja keras dalam studinya. Dan dia baru berusia 15 tahun. Instruktur elemen angin Linli, yang berambut perak, pria tua berjubah putih berkata dengan tidak percaya. Austoni tersenyum. Ini melampaui pertanyaan. Di Galeri Prolls, kami mencatat semua data biografi Linli ini. Dan, berdasarkan data kami, ia datang ke Galeri Prolls di perusahaan Tuan Muda Yale. Orang-orang majus itu mengangguk. Dan kemudian, mereka semua mulai berbicara di antara mereka sendiri dengan bersemangat. Salah satu dari 2 jenius terbaik dari Ernst Institute sebenarnya adalah seorang pematung ahli juga. Bagi seorang jenius magus untuk dapat mengamankan sebuah stand pribadi di Galeri Prolls adalah sesuatu yang jarang terjadi bahkan dalam waktu 1000 tahun. Secara alami, orang majus ini semua kagum. Milord Smagi, bisakah kalian memberitahuku di mana Linli berada? Tanya Austoni. Itu berambut perak,
Penatua berjubah putih berkata, Lin Li tinggal di asrama 1987. Asrama 1987? Mendengar ini, Austoni akan segera pergi ke sana. Penatua berambut perak, berjubah putih melanjutkan, tapi tolong tunggu. Meskipun Lin Li tinggal di asrama 1987, kebetulan saya tahu bahwa 3 minggu lalu, dia berangkat dari sekolah untuk ikut pelatihan. Jadi, sayangnya, aku khawatir kamu datang ke sini tanpa biaya. Pelatihan? Austoni memulai. Austoni tahu betul bahwa orang Majus dari peringkat 5 dan 6 memenuhi syarat untuk terlibat dalam pelatihan lapangan dunia nyata. Institut Ernst juga sangat mendorong praktik ini. Austoni hanya bisa menghela nafas. Dia tidak menyangka bahwa meskipun bergegas ke Ernst Institute dengan sangat antusias, ini akan menjadi hasil akhir. Kalau begitu Milord Smagi, aku akan pergi. Austoni membungkuk hormat. Orang-orang Majus itu mengangguk santai ke arahnya, menandakan penerimaan, dan tidak lagi mengindahkannya. Mereka semua mulai mengobrol dengan penuh semangat di antara mereka sendiri. Aku tidak membayangkan bahwa anak ini Lin Li sangat tangguh. Semua instruktur Majus ini tidak dapat berhenti memuji Lin Liang, tanpa ada yang tahu, mampu memenuhi syarat untuk memiliki stand pribadi di Galeri Prols. Chapter 55. Mari kita kembali ke masa beberapa minggu ke-5 Juni. Sore ini, Lin Li mengucapkan selamat tinggal pada 3 bros. Membawa karung kulit di punggungnya, Lin Li menuju ke jalan ke Mountain Range of Magical Beasts. Mencicit-mencicit. Shadow Mouse kecil mencicit bahagia dari bertengger di pundak Lin Li ini. Bos, kita akhirnya menuju ke pegunungan Range of Beasts Magical. Wow, saya sangat bersemangat. Suara Shadow Mouse kecil terdengar di kepala Lin Li ini. Lin Li hanya tersenyum. Pada saat ini, sinar cahaya putih bersinar dan berubah menjadi Doehring Coward. Doehring Coward menginstruksikan, Lin Li, saat bepergian sendiri, Anda harus berhati-hati. Mungkin Anda akan bertemu dengan bandit. Aku tahu, kakek Doehring. Lin Li tertawa. Kakek Doehring telah mengulangi peringatannya berulang kali tentang bahaya bepergian sendirian. Saat ini, Lin Li mengenakan celana panjang kain yang kokoh dan kemeja tanpa lengan. Hanya dengan menilai dari tonjolan saja, siapapun pasti akan yakin bahwa ia adalah seorang pejuang. Per kakek Doehring, di Mountain Range of Magical Beasts, jubah seorang penyihir akan agak berat dan menghalangi. Lin Li bergerak sangat cepat. Meskipun jalan dari Ernst Institute ke pegunungan agak kasar, berdasarkan stamina Lin Li sebagai pejuang dari peringkat keempat, dalam 1 jam ia dengan mudah melintasi 40 km. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba melihat 3 orang di depan. Tatapan Lin Li difokuskan pada 1 orang pada khususnya. Orang itu sebenarnya mengenakan jubah seorang siswa dari Ernst Institute. Dari 2 lainnya, satu sangat berotot dan menanggung perang besar di punggungnya. Laki-laki lain itu sangat kurus, dan memiliki kata pendek yang terselubung di sisinya. Pria kurus itu dengan cepat menoleh dan menatap Lin Li. Lin Li tidak bisa diganggu untuk memperhatikan mereka, dan hanya mempercepat, bersiap untuk melewati mereka. Lin Li, apakah itu kamu? Sebuah suara tiba-tiba berkata. Lin Li menoleh dengan penuh pertanyaan. Pria itu mengenakan jubah magus dari Ernst Institute tersenyum dan berseru, Lin Li, aku Delsarte, Desate. Ingat aku? Oh, Delsarte, ini kamu. Lin Li berhenti. Lin Li sebenarnya tahu Delsarte ini. Delsarte, seperti dia, adalah ahli sihir angin dari kelas 5. Meskipun mereka tidak bisa dianggap memiliki persahabatan yang mendalam, mereka adalah teman sekelas. Delsarte membawa kedua prajurit itu, tersenyum ketika dia dengan hangat berkata, Lin Li, saya tidak berharap bahwa Anda, seorang magus, akan berpakaian seperti ini. Aku nyaris tidak mengenalimu. Hanya ketika saya melihat Shadow Mouse kecil di bahu Anda, saya menyadari itu adalah Anda. Kava, Matt, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Lin Li, salah satu dari 2 jenis ulung dari Ernst Institute kami. Dia baru berusia 15 tahun, tetapi dia sudah menjadi magus dari peringkat ke-5. Delsarte dengan antusias memperkenalkan. Kava adalah pejuang yang berotot, sedangkan Matt adalah pejuang kurus. Aku sudah lama mendengar Delsarte berbicara tentang 2 orang jenius hebat di Ernst Institute. Saya tidak menyangka bahwa hari ini kita akan memiliki keberuntungan untuk bertemu dengan Anda. Matt berkata dengan sopan, sementara mata Kava melebar seperti seekor lembu.
Kamu adalah seorang magus? Kenapa kamu terlihat seperti prajurit bagiku? Lin Li tidak menjelaskan. Kalian semua menuju ke pegunungan Range of Beast Magical? Delsarte mengangguk. Baik. Kava dan Matt bepergian bersama saya tahun lalu untuk pelatihan lapangan. Kami memiliki kerja tim yang baik. Tahun ini, kami berencana untuk melakukan beberapa eksplorasi di sekitar perbatasan Mountain Range of Magical Beasts. Lin Li, Anda harus ikut dengan kami. Dalam kelompok, kita semua akan lebih aman. Lin Li mengangguk. Aku akan bepergian dengan mereka untuk saat ini. Delsarte adalah teman sekelasku, jadi dia harus bisa dipercaya. Ketika kita mencapai pegunungan, kita akan berpisah. Setelah membuat keputusannya, trio Lin Li dan Delsarte semua menuju ke pegunungan bersama-sama. Mereka berempat melakukan perjalanan dengan kecepatan sangat tinggi. Bahkan Delsarte yang lemah secara fisik mampu bergerak dengan cepat melalui penggunaan mantra gaya angin, supersonik. Dengan demikian, kelompok mereka bergerak cepat melalui jalan tandus. Suara keras Kava bergemuruh, Lin Li, jika Anda bergabung dengan kami, maka kita akan memiliki 2 orang majus dari peringkat kelima. Ketika kita berempat bekerja bersama, kita bahkan mungkin bisa membunuh binatang ajaib dari peringkat ke-6. Inti sihir dari binatang ajaib dari peringkat ke-6 bernilai sekitar 1.000 emas. Jika kita membunuh beberapa dari mereka, kita tidak perlu khawatir tentang biaya hidup kita selama 1 abad. Bagi kebanyakan orang, dalam setahun, 10 keping emas lebih dari cukup untuk biaya hidup. 1.000 koin emas adalah jumlah yang sangat besar. Hati Lin Li bergoyang. Dalam benaknya, dia tiba-tiba teringat buku-buku tentang binatang buas ajaib yang telah dia baca. Buku-buku ini telah membahas inti energi yang dimiliki semua binatang ajaib di dalamnya, inti Magicite. Kor Magicite ini akan membeku di tubuh binatang buas dari peringkat ketiga dan lebih tinggi. Tetapi untuk binatang buas yang belum mencapai peringkat ke-6, nilai inti tidak tinggi. Mereka mungkin bahkan tidak sepadan dengan salah satu patung saya. Lin Li berpikir untuk dirinya sendiri. Namun, inti magis dari binatang ajaib dari peringkat ke-6 masih hanya bernilai sekitar 1.000 emas. Berdasarkan perhitungan Doehring Choward, patung Lin Li pasti memenuhi syarat untuk ditampilkan di aula para ahli, dengan penilaian masing-masing sekitar 1.000 emas. Membunuh binatang ajaib dari peringkat ke-6, dalam hal kesulitan dan bahaya, adalah sesuatu yang jauh lebih mematikan daripada memahat. Di pegunungan barisan binatang buas ajaib, tujuan utama saya adalah melatih diri sendiri. Mendapatkan kristal Magicite, itu hanya manfaat sampingan. Kata Lin Li pada dirinya sendiri sambil melihat 3 lainnya. Delsarte dan yang lainnya terlibat dalam spekulasi antusias. Jelas, mereka sangat senang mendapatkan Kor Magicite. Inti sihir dari binatang ajaib dari peringkat ketiga, keempat, dan kelima tidak banyak berarti. Bahkan inti dari binatang buas dari peringkat ke-6 hanya bernilai sekitar 1.000 atau lebih. Kata Delsarte, menggelengkan kepalanya dengan tidak peduli. Jika kita bisa membunuh binatang ajaib dari peringkat ke-7, maka kita akan kaya. Ketika dia mengatakan kata-kata ini, mata Delsarte berkilau. Sama seperti manusia, di mana antara majus dari peringkat ke-6 ke peringkat ke-7 adalah kesenjangan yang sangat besar, binatang buas magis dari peringkat ke-6 memiliki kesenjangan besar dalam kekuatan dibandingkan dengan binatang ajaib dari peringkat ke-7. Inti sihir dari binatang ajaib dari peringkat ke-7 bernilai puluhan ribu keping emas. Jika mereka dapat membunuh hanya 1, di pedesaan, mereka akan dianggap sangat kaya dan tidak perlu khawatir tentang uang selama sisa hidup mereka. Binatang ajaib dari peringkat ke-7? Berdasarkan kemampuan kami, itu akan menjadi Death Wish. Kata Lin Li santai. Lin Li telah menyaksikan kekuatan Veloci Dragon, binatang ajaib dari peringkat ke-7. Lin Li, pada pangkatnya saat ini, mungkin bahkan tidak bisa menembus skala mengerikan Veloci Dragon. Jika dia bahkan tidak bisa menembus pertahanannya, bagaimana mungkin dia bisa mencoba membunuh binatang ajaib dari peringkat ke-7? Bagaimana itu mungkin? Orang yang tampak licik itu, Matt, mengangguk. Sulit untuk mengatakan apakah kita berempat bahkan akan bisa mengalahkan binatang ajaib dari peringkat ke-6. Berkelahi dengan binatang ajaib dari peringkat ke-7 adalah bunuh diri. Aku hanya basa-basi. Delsarte menggosok kepalanya saat dia mengerutkan bibir. Tepat ketika mereka berempat berbicara dan tertawa, di hutan gunung 100 meter di belakang mereka, seorang pria yang mengenakan pakaian hijau dan dengan dedaunan menutupi seluruh wajahnya menatap dingin ke arah mereka. Mulut pria ini bergerak tanpa henti,
tampaknya menggumamkan kata-kata itu ke mantra magis. Pada saat yang sama, busur di tangannya telah ditarik hingga batasnya. Tiba-tiba, panah keluar, berkedip dengan cahaya biru dingin. Itu merobek udara dengan kecepatan sangat menakutkan, melintasi 100 meter dalam sekejap mata. Lin Li, yang terlibat dalam pembicaraan menganggur dengan kelompok, tiba-tiba merasakan semua rambut di tubuhnya berdiri. Hatinya segera mencapai tingkat ketegangan maksimum. Lin Li cepat mengelak ke samping. Wos! Panah kecepatan tinggi itu melesat melewatinya seperti sambaran petir, menembus tubuh Delsarte yang berjubah. Itu menembus tubuhnya, meninggalkan lubang menganga saat terbang beberapa puluh meter lagi sebelum berhenti. Mencengkeram lehernya, mata Delsarte berbalik. Beberapa kata yang tidak jelas berkumur di mulutnya ketika darah segar keluar dari luka di dadanya. Mendesak, mata Delsarte dipenuhi dengan kerinduan seumur hidup. Mereka dipenuhi dengan ketakutan. Tetapi ketika darah terus mengalir keluar dari lubang menganga di dadanya, cukup cepat, semua kehidupan melarikan diri dari mata Delsarte, dan dia pingsan. Lin Li, Kava, dan Matt semua dengan cepat meratakan diri terhadap rumput saat mereka dengan waspada melihat ke belakang mereka. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.